Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Prilianti, NIM 2130711003, Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya akan membandingkan kebijakan keluarga berencana yang ada di Indonesia dan kebijakan keluarga berencana yang ada di Cina. Nah, ada 3 kebijakan pokok yang ditempuh BKKBN dalam pengembangan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Di tahun 2020, kebijakan yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah ini sesuai dengan Peraturan Menteri PPN Bappenas nomor 2 tahun 2019 tentang yang pertama, meningkatkan akses kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dan kedua, menguatkan tata kelola program KKBPK, dan yang ketiga, meningkatkan akses terhadap layanan dan data kependudukan. Kebijakan keluarga berencana ini merupakan upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan cara membatasi jumlah kelahiran, di mana kebijakan KB ini bertujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan program keluarga berencana di Indonesia dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Yang pertama, pada tahun 1970, terdapat komitmen politik yang sangat kuat dari pemerintah dari semua tingkatan. Melalui kampanye, penyediaan klinik dan komunitas terintegrasi BKKBN, serta memfasilitasi penurunan angka kelahiran, penurunan angka kematian ibu dan anak, dan berkontribusi pada kesehatan dan peningkatan partisipasi ekonomi perempuan. Yang kedua, layanan diintegrasikan di tingkat desa dan melalui berbagai faktor. Dan yang terakhir, terdapat dukungan yang kuat serta komitmen keuangan dari donor internasional dan pemerintah Indonesia untuk program keluarga berencana, dan ada pula pembiayaan yang cukup untuk program tersebut. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan kesehatan reproduksi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, biasanya kebijakan keluarga berencana di Indonesia ini dilaksanakan melalui berbagai program seperti penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, penyediaan alat kontrasepsi, program dan sterilisasi sukarela, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebijakan keluarga berencana di Cina. Kebijakan keluarga berencana di Cina merupakan kebijakan pemerintah yang diberlakukan pada tahun 1979 dengan tujuan untuk mengurangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di negara tersebut, di mana kebijakan ini untuk pasangan yang menikah hanya diizinkan memiliki 1 orang anak, kecuali dalam beberapa kasus tertentu seperti keluarga petani yang diizinkan memiliki 2 anak jika anak pertama mereka perempuan. Pasangan yang melanggar kebijakan ini akan dikenakan sanksi seperti denda, pemotongan gaji, atau pengurangan tunjangan sosial. Kebijakan ini menjadi kontroversial karena beberapa alasan. Beberapa kritikus mengatakan bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia karena mengatur jumlah anak yang dapat dimiliki oleh pasangan. Sementara yang lain mengkhawatirkan adanya ketidakseimbangan gender, ketidakadilan sosial, dan dampak jenjang pada kebijakan ini terhadap perekonomian dan populasi Cina. Kebijakan tersebut menetapkan jumlah anak yang dapat dimiliki oleh pasangan suami istri, dan jika ada yang melanggar kebijakan tersebut akan memperoleh hukuman. Jika dilihat secara menyeluruh, kebijakan 1 anak mendapatkan perhatian yang signifikan dari bidang ilmiah, karena pertama kalinya dalam sejarah manusia pemerintah berusaha mengontrol populasinya dengan langkah-langkah yang ekstrim. Yang pertama yaitu menganjurkan penundaan pernikahan dan penundaan memiliki anak. Yang kedua, menganjurkan untuk memiliki 1 anak per pasangan. Dan yang ketiga, memungkinkan pasangan yang memenuhi syarat untuk memiliki anak kedua. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan keluarga berencana Indonesia merupakan kebijakan yang paling sukses karena strategi yang dilakukan oleh Indonesia ialah 2 anak lebih baik. Strategi tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga kecil yang sejahtera, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat kehamilan di usia yang terlalu muda maupun terlalu tua, dan menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan kebijakan keluarga berencana yang ada di Indonesia dengan kebijakan keluarga berencana yang ada di Cina. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.